Miss, don't move. I need to talk to you alone. And I need you to put your hands up, please. Halo Rebaners, jumpa lagi dengan saya Zen Malik. Setelah video pertama kita yang kemarin tentang pawang gorila, kali ini kita mempunyai sebuah film bertema kecerdasan. Film tahun 2014 ini diperankan saudara perempuan saya sendiri waktu masih kuliah di Hong Kong, yang tidak lain adalah Scarlett Johansson, sang janda hitam. Dan satu lagi aktor pensupportnya yang cukup melegenda dan merupakan teman SMA saya waktu sekolah di Inggris, Om Morgan Freeman. Film ini bergenre science fiction yang pastinya membuat otak Anda berpikir lebih keras. Sehingga bagi Anda yang sering makan mie mentah dan es kepal Milo, disarankan untuk tidak menonton film ini. Karena keseimbangan gizi otak yang akan dipakai dikhawatirkan tidak stabil. Langsung saja, tanpa berlama-lama, jangan di skip, kunci kamar, matikan lampu, tutup jendela rapat-rapat, dan bemper dulu cuy. Film dimulai dengan menampakkan seekor kera yang bernama Lucy. Di dunia paleontologi, Lucy adalah sebuah fosil kera yang usianya diperkirakan 10 juta tahun yang lalu. Lucy adalah gambaran teori evolusi Darwin yang menjelaskan bahwa Lucy adalah nenek moyang manusia. Kemudian scene pun beralih ke sebuah perkotaan di Cina dan kisah akan berfokus dengan seorang perempuan biasa yang kebetulan juga namanya adalah Lucy. Pada adegan ini, Lucy sedang bersama dengan teman kencan barunya bernama Richard. Saat itu, Richard meminta tolong ke Lucy untuk mengantarkan sebuah koper kepada seseorang bernama Mr. Zhang yang berada di dalam gedung. Lucy yang menolak terus dibujuk oleh Richard hingga akhirnya tangan Lucy diborgol ke koper tersebut. Dengan terpaksa, Lucy pun mau tidak mau harus mengantarkannya. Saat Lucy sudah di resepsionis, Lucy ini meminta untuk bertemu Mr. Zhang. Tidak lama setelah itu, muncul beberapa orang berpakaian rapi datang menjemputnya. Tanpa diduga, Richard yang sedang menunggu di luar langsung ditembak mati saat itu juga. Semua staf hotel tidak berbuat apa-apa seolah sudah mengerti dengan situasi seperti ini. Dan itu menyimpulkan bahwa Mr. Zhang adalah seseorang yang cukup berpengaruh di tempat itu. Saat sudah masuk ruangannya, terlihat dua orang berlumuran darah tergeletak di sana. Dan ternyata, itu adalah perbuatan Mr. Zhang yang sedang melakukan sedikit olahraga kecil-kecilan. Saat sudah berhadapan langsung dengan Mr. Zhang, Lucy ditanya mengenai isi koper tersebut. Lucy yang tidak tahu apa-apa terlihat panik dan kebingungan. Kemudian Mr. Zhang menuliskan kode angka di selembar kertas untuk membuka koper tersebut. Lalu dia beranjak pergi dari sana dan berdiri di balik dinding. Anak buahnya lalu mengambil tameng dan melindungi diri mereka. Sebagai orang penting, rupanya Mr. Zhang khawatir dengan apa yang ada di dalam koper tersebut. Saat dibuka, ternyata isi koper tersebut hanyalah 4 kantung plastik yang berisikan bubuk pasir warna biru. Dan faktanya, barang itu adalah narkoba jenis baru. Anak buahnya lalu membawa seorang pecandu untuk diuji coba mencicipi barang tersebut. Dia pun mencicipinya. Tidak menunggu waktu lama, narkoba itu pun langsung bereaksi dan dia langsung tertawa sambil menatap Lucy. Tak diduga, Mr. Zhang langsung menembak kepala pecandu itu hingga tewas saat itu juga. Kemudian Mr. Zhang mengatakan bahwa ia menawarkan sebuah pekerjaan kepada Lucy. Entah pekerjaan apa itu. Scene pun langsung beralih ke seorang pria yang sedang pidato di hadapan banyak orang. Beliau adalah Profesor Norman. Pada ceramahnya tersebut, beliau menyampaikan tentang kemampuan otak manusia. Bahwasanya, kita umat manusia hanya menggunakan potensi sebesar 10% dari kapasitas otak yang ada. Dan di planet bumi, hanya ada satu sosok yang bisa menggunakan 20% potensi kapasitas otaknya, yaitu lumba-lumba. The dolphin. It is estimated to have an echolocation system that is more efficient than any sonar.
Scene kembali beralih ke Lucy di mana ia baru saja terbangun dari mimpinya yang indah. Tidak lama, anak buahnya membawa Lucy ke hadapan Mr. Zhang. Setelah itu, datanglah seorang pria kulit putih. Ia menjelaskan bahwa tadi, Lucy sudah dibedah di bagian perut dan di dalam perutnya sudah ditaruh narkoba jenis baru tadi untuk diedarkan di kawasan Eropa. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa Lucy dijadikan media untuk menyelundupkan narkoba jenis baru tersebut. Tidak lama, muncullah 3 pria yang bernasib sama seperti Lucy. Namun bedanya, ketiga pria itu menginginkan pekerjaan tersebut, sedangkan Lucy terpaksa. Singkat cerita, Lucy pun sudah berada di dalam sebuah ruangan dan ada 2 pria yang sedang merantai tangannya. Salah satu pria bertato itu pun terlihat seperti tertarik kepada Lucy dan nampaknya sudah lama tidak mendapatkan pengenceritan dari istrinya. Dan itu dapat dibuktikan saat tangan pria itu menggerayami montenya si Lucy. Sontak, perbuatan itu membuat Lucy risih dan jengkel hingga membuat pria itu marah dan kemudian menonjok Lucy sampai tersungkur ke lantai. Lalu pria tersebut menendang perut Lucy berkali-kali tanpa dia sadar bahwa di dalam perutnya si Lucy ada narkoba jenis baru tersebut. Saat Lucy cek, perutnya berdarah dan hal yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan. Ternyata narkoba tersebut bocor di dalam perut Lucy yang mengakibatkan zat kimia tersebut bereaksi dengan sel-sel di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, tubuh Lucy mengeram, kemudian dia mulai menunjukkan tanda-tanda menakjubkan di mana tubuhnya terlihat melawan gravitasi saat melayang di tembok hingga atap ruangan. Di sini bisa disimpulkan bahwa narkoba jenis baru tersebut secara kebetulan membuat Lucy bisa mengakses 20% kapasitas otaknya. Wow! Scene kembali berpindah ke Profesor Norman, di mana dia sedang menjelaskan bahwa ketika orang berada di 20% kapasitas otak, maka orang tersebut akan mempunyai akses dan kendali akan tubuhnya sendiri. Saat memasuki 40%, seseorang akan mampu mengendalikan tubuh orang lain layaknya kemampuan telekinesis. Lalu ada seorang mahasiswa yang bertanya, "Profesor, bagaimana jika seorang manusia mampu menggunakan 100% kapasitas otaknya?" 100%? Yes? Profesor Norman menjawab, "I have no idea." I have no idea. Scene kembali berpindah ke Lucy yang saat ini dia bisa menggunakan 20% kapasitas otaknya, di mana dia memiliki akses dan kendali terhadap tubuhnya sendiri. Hal itu dibuktikan saat bola matanya berubah menjadi warna biru, kemudian kembali berubah menjadi normal. Lucy pun langsung mengambil kursinya dan duduk tegap di sana dengan wajah yang sangat tenang. Tidak lama, si kakak masuk. Lucy pun melebarkan kakinya seolah menawarkan produknya ke si kakak. "Silahkan dilihat dulu kakak." Si kakak pun langsung menghampiri Lucy. Pada saat tangannya akan menyentuh produknya si Lucy, kaki Lucy langsung menjepit dan langsung menggulingkannya sambil menarik sabuk si kakak hingga terlempar dan pingsan. Mamam. Lucy langsung mengambil kunci dan rantainya yang terletak di atas meja. Lucy kemudian keluar dari ruangan tersebut. Di sana sudah terlihat 4 orang preman yang sedang bermain kartu gaple. Tanpa berpikir panjang, Lucy langsung menembak ke 4 preman tersebut. Dan Lucy sempat tertembak di bagian bahu kanannya. Tanpa terlihat kesakitan, Lucy langsung duduk sembari makan makanan yang ada di meja. Setelah beres, Lucy langsung mengambil peluru di bahunya tersebut dengan hanya menggunakan tangannya sendiri tanpa rasa sakit yang ditunjukkan oleh wajahnya. Kemudian Lucy keluar dan meminta seorang sopir untuk mengantarkannya ke sebuah hospital. Sesampainya di sana, Lucy dengan pedenya mencengkiwing pistol tersebut tanpa ada orang yang curiga. Lucy pun masuk ke ruangan operasi yang di dalamnya nampak dokter sedang melakukan operasi pada pasien penderita tumor. Lucy sejenak melihat ke layar LCD kemudian menembak pasien itu dan berbaring di sana, sembari mengatakan kalau pasien tersebut tidak mempunyai kesempatan hidup dan untuk sembuh. Maka dari itu, ia menembaknya agar lebih cepat penderitaannya berakhir. Lucy kemudian memerintahkan dokter tersebut untuk membedah perutnya tersebut, untuk mengambil narkoba dari dalam perutnya tersebut. Terus, di saat bersamaan, Lucy menelepon mamahnya dan mengatakan apa yang dirasakan saat ini. Bahwa dia merasakan semuanya, mengingat semuanya, bahkan dia bisa mengingat dirinya saat masih di dalam kandungan. Dokter pun berhasil mengeluarkan narkobanya. Setelah itu, Lucy keluar dari hospital tersebut. Dan saat Lucy melihat sebuah pohon di pinggir jalan, tiba-tiba dia bisa melihat sirkulasi kehidupan di dalam pohon tersebut dengan sangat jelas.
Singkat cerita, Lucy kembali ke gedung Mr. Zhang lalu membantai seluruh anak buahnya di sana. Tanpa melihat target, Lucy mampu menembak tepat sasaran. Wow. Mr. Zhang yang sedang pedi-medi di ruangannya tiba-tiba dikagetkan saat Lucy menancapkan pisau di kedua tangannya. Lucy bertanya, "Di mana ketiga narkoba yang lain, bos?" Mr. Zhang yang penuh nafsu hanya diam saja. Ditambah, dia memang tidak bisa bahasa Inggris. Dengan akses 20% kapasitas otaknya, Lucy menempelkan kedua jempolnya ke jidat Mr. Zhang untuk mengakses ingatan yang tersimpan di saraf otak Mr. Zhang. Setelah tahu lokasi ketiga benda haram itu, Lucy langsung meninggalkan Mr. Zhang dengan kondisi kepala berurat. Mr. Zhang hanya bisa berteriak, "Oh, halus." Lucy kemudian pergi ke tempat sahabatnya untuk meminjam sebuah laptop. Saat berpelukan, Lucy mampu merasakan seluruh organ dalam sahabatnya tersebut. Saat temannya pergi mandi, Lucy mengakses komputer dan mencari seseorang yang paham akan masalahnya. Dan disinilah awal pertemuan Lucy dengan Profesor Norman. Kemudian, Lucy menghubungi ponsel Profesor Norman. Dia mengatakan bahwasanya ia sudah membaca semua riset yang dilakukan Profesor Norman dan merasa Profesor Norman adalah orang yang tepat untuk menangani masalahnya. Profesor Norman yang menganggap ini sebagai lelucon, seketika dikejutkan dengan kemunculan Lucy di layar televisi. Tanpa basa-basi, Lucy langsung mengatakan semuanya, bahwa dirinya sedang dalam proses menjangkau 100% kapasitas otak. Dan saat ini, baru berada pada 28%. Profesor Norman yang sedikit shock pun bertanya, apa yang bisa dilakukan Lucy dengan akses 28% tersebut? Lucy pun mengatakan, jika dirinya mampu mengendalikan otak dan tubuhnya, dan mulai bisa mengendalikan tubuh orang lain, juga gelombang listrik, elektromagnetik, dan lain-lain. Hal itu langsung dibuktikan saat Lucy mampu muncul di setiap gadget dan alat elektronik di rumah Profesor Norman. Telephone. Radio. Kemudian Lucy bertanya, apa yang harus dilakukan dengan semua pengetahuan ini? Profesor Norman menjawab, tujuan dasar hidup dari awal kehidupan adalah mewariskan apa yang telah dipelajari. Tidak ada tujuan yang lebih tinggi. Maka, jika kau bertanya apa yang harus dilakukan dengan semua pengetahuan itu, maka wariskanlah. Yes, of course. Saat Lucy akan pamit, dia memberi pesan kepada temannya untuk mengubah gaya hidupnya, dikarenakan ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, dan Lucy memberikan kertas yang berisikan resep agar sahabatnya bisa sehat kembali. Singkat cerita, Lucy pun berada di bandara dan berencana mau pergi ke Paris. Untuk menutupi identitasnya, karena kasus penembakan di rumah sakit tersebut, Lucy mengubah rambutnya menjadi hitam lurus. Kemudian, Lucy menelpon pihak kepolisian Paris yang langsung dihubungkan ke salah satu anggota kepolisian yang bernama Del Rio. Lucy bertanya, siapa yang mempunyai wewenang di kantor tersebut? Dengan santai Del Rio mengatakan, aku yang berwenang di sini. Dan mari kita mulai dengan menyebutkan siapa nama Nona. Tak ingin membuang waktu, Lucy langsung menyuruh Del Rio untuk turun dari meja dan mengambil pulpen. Sontak hal tersebut membuat Del Rio kaget seolah dirinya sedang diperhatikan oleh CCTV. Namun saat dilihat, tidak ada apa-apa. Lucy langsung menunjukkan gambar dan nama ketiga narkoba yang membawa narkoba tersebut dengan menampilkannya di layar komputer. Lucy menyuruh Del Rio untuk menangkap ketiga orang tersebut dan mengamankan narkobanya. Di saat bersamaan, seekor anjing penjaga bandara mencium aroma tersangka pada Lucy. Tapi dengan sekali tatap, anjing itu langsung dibuat takluk. Singkat cerita, Lucy sudah berada di dalam pesawat. Dengan kedua buah laptop di kedua tangannya, Lucy mengakses seluruh pengetahuan di dunia dalam sekejap. Wow! Alhasil di kepalanya sudah ada semua ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia. Setelah itu hal mengejutkan pun terjadi, di mana Lucy tiba-tiba batuk dan giginya rontok. Kemudian, terlihat sel dalam tubuhnya mulai berterbangan seolah memisahkan diri dari tubuh Lucy. Seketika dia teringat dengan riset Profesor Norman yang membahas tentang keabadian. Yang intinya adalah, jika habitatnya tidak mendukung, maka suatu sel akan mengelola diri sendiri dan memilih keabadian. Dan saat ini, Lucy berada pada 40% kapasitas otaknya. Lucy yang panik langsung masuk ke toilet. Tapi kondisinya semakin parah. Lucy pun memutuskan untuk menelan zat yang tersisa di kantungnya tersebut hingga dirinya tidak sadarkan diri. Tiba di Paris, Lucy pun dirawat di sebuah rumah sakit.
Scene berpindah ke Del Rio yang berhasil menangkap ketiga penyelundup tersebut. Setelah itu, dia pergi ke rumah sakit tempat di mana Lucy dirawat. Saat Lucy siuman, Del Rio dan kawan-kawan sudah mengepung dirinya di sebuah lorong. Tak butuh waktu lama, orang-orang itu dibuat tak sadarkan diri menyisakan Del Rio seorang. And I need you to put your hands up, please. Lucy menyuruh Del Rio untuk menunjukkan di mana narkoba itu disembunyikan. Saat berada di mobil, Lucy mampu melihat semua jaringan perangkat elektronik seluler dari seluruh dunia. Hal itu pun membuat dirinya mengetahui rencana Mr. Zhang yang akan mengambil narkoba tersebut dari para polisi. Korean, I'm gonna drive. Untuk mempersingkat waktu, Lucy pun mengambil alih kemudi. Del Rio yang tidak mau, terpaksa harus mau. Karena Police car. Lucy yang sebelumnya tidak pernah mengemudi dan tidak pernah belajar mengemudi, langsung mahir seperti Om Fitra sampai-sampai membuat mobil lain jungkir balik dibuatnya. Di sisi lain, orang-orang Mr. Zhang sudah tiba duluan di lokasi narkoba tersebut. Mereka pun mensabotasi rumah sakit itu dengan membunuh para polisi dan membedah para narkoba untuk diambil narkobanya. Tidak lama, Lucy pun tiba di sana. Orang-orang Mr. Zhang langsung mengepungnya. Saat bersamaan, Lucy sudah mencapai 60% kapasitas otaknya. Itu membuatnya mampu mengendalikan benda dan tubuh orang lain sehingga akan melakukan apapun sesuai keinginannya. Lucy pun mengambil koper berisi narkoba tersebut dan pergi dari sana. Del Rio yang melihat kemampuan Lucy mengatakan bahwa jika dia ragu akan bisa membantunya. Lucy pun langsung menghampiri Del Rio dan mencipok dirinya sambil mengatakan bahwa Del Rio bisa membantunya sebagai pengingat. Entah apa maksudnya, tapi yang terpenting dapat cipok saja. Mereka berdua pun pergi dari sana dan menuju ke universitas untuk menemui Profesor Norman. Ternyata, Mr. Zhang yang berada di luar sempat melihat Lucy di mobil. Alhasil, dia pun mengikuti kemana Lucy pergi. Di sisi lain, Profesor Norman tengah bersama sahabat-sahabat cendekiawannya yang lain untuk menyambut kedatangan Lucy. Saat Lucy tiba, dia langsung diperkenalkan dengan satu persatu cendekiawannya tersebut. Namun, Lucy sudah mengetahui semuanya dan tidak perlu ada sesi perkenalan. Salah satu cendekiawannya tersebut mengatakan ingin melihat kemampuan Lucy secara langsung. Lucy pun langsung memegang pundaknya dan mengatakan tentang masa lalunya di mana anak cendekiawan tersebut meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dan Lucy menyebut setiap detail kejadian tersebut dengan sangat jelas. Cendekiawan itu pun langsung terlihat sedih dan mereka pun langsung percaya. Di luar, Mr. Zhang dan anak buahnya tengah bersiap-siap menyerang Lucy dengan berbagai senjata yang ada. Di sisi lain, Lucy sedang menjelaskan perihal apa yang dialami tubuhnya saat ini. Lucy mengatakan bahwa sel-sel dalam tubuhnya saling berkomunikasi sehingga bisa membentuk sebuah materi. Ia pun mendemonstrasikannya dengan merubah bentuk tangannya menjadi beberapa variasi dan membuat sebuah pulpen menjadi objek yang lain. Lucy pun meminta Profesor Norman untuk memasukkan sisa zat ada dengan tujuan supaya bisa memaksimalkan otaknya hingga mencapai 100%. Mereka pun mencairkan zat tersebut dan langsung menginfuskannya ke tubuh Lucy. Di sisi lain, Mr. Zhang and the gang mulai masuk dan membantai semua orang yang ada di sana. Del Rio dan orang keamanan kampus yang tersisa pun mencoba menahannya sebisa mungkin. Kembali ke Lucy, saat semua zat biru sudah diserap dan masuk ke dalam sel-selnya tubuh si Lucy, keluar cahaya dari mulutnya yang menandakan bahwa dirinya telah mencapai 90% kapasitas otak. Lalu muncul benda hitam keluar dari tubuh Lucy dan menjalar ke bagian komputer dan alat elektronik di sana. Seketika, ruangan itu pun menjadi putih polos. Benda hitam tersebut pun akhirnya berkumpul dan membentuk sebuah objek berukuran besar yang cukup aneh. Sahabatnya bertanya, apa yang Lucy lakukan? Profesor Norman menjawab, Lucy sepertinya sedang membuat komputer masa depan. Di sisi lain, geng Mr. Zhang dan Del Rio masih main tembak-tembakan, dan di satu titik, anak buahnya berhasil melontarkan tembakan bazooka ke arah ruangan Lucy. Saat meledak, Lucy yang berada di dalam langsung terhempas ke Menara Eiffel. Ternyata, komputer yang diciptakan Lucy tersebut mampu membuatnya menjangkau seluruh alam semesta, mengakses setiap penjuru dunia, mengatur waktu, dan bahkan bisa pergi ke masa lalu. Dan benar saja, Lucy memundurkan waktu hingga zaman dinosaurus. Dan di suatu titik,
kita akan melihat pertemuan pertama antara Lucy manusia dan Lucy kera pertama yang kita bisa lihat di awal film tadi. Setelah itu Lucy mengakses alam semesta dan memundurkan waktu sehingga dia bisa melihat bagaimana awal penciptaan semesta dimulai. Di saat bersamaan, Mr. Zhang yang sudah berada di belakang Lucy langsung menyodorkan pistolnya ke arah kepala Lucy. Dan saat Mr. Zhang menembakkan pistolnya, Lucy sudah lenyap. Yang tersisa di sana hanyalah pakaian dan cangcutnya saja. Tidak lama setelah itu, Del Rio muncul, lalu menembak Mr. Zhang hingga modar. 인연 어디 갔어? 어? 다 잡혀! Hey, you! Tiba-tiba komputernya bergerak dan memunculkan sebuah benda kecil yang ternyata itu adalah sebuah flash disk yang menyimpan pengetahuan seluruh alam semesta yang sudah dikumpulkan oleh Lucy tadi. Dan entah berapa gigabyte kapasitas flash disk tersebut, bukan giga lagi sih, mungkin udah di atas tera. Intinya gak kebayang aja flash disk sekecil itu bisa menampung seluruh pengetahuan alam semesta. Tapi ya namanya juga film. Lanjut. Kemudian Del Rio bertanya, "Di mana Lucy?" Tiba-tiba ponselnya berdering. Saat dibuka, ada sebuah teks bertuliskan, "Aku ada di mana-mana." Del Rio pun melihat sekelilingnya dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Profesor Norman pun hanya bisa terdiam dan sedikit tersenyum karena mungkin sudah paham akan hal ini. Del Rio pun pergi dan tamat.